David Email Durkheim. Manusia adalah makhluk bermoral hanya karena ia hidup dalam masyarakat. Biarkan semua kehidupan sosial menghilang dan moralitas akan hilang bersamanya. Ketika manusia menemukan cermin, dia mulai kehilangan jiwanya. Ketika moral mencukupi, hukum tidak perlu. Ketika moral tidak mencukupi, hukum tidak dapat ditegakkan. Mengejar tujuan yang menurut definisi tidak mungkin dicapai adalah mengutuk diri sendiri ke dalam kondisi ketidakbahagiaan abadi. Realitas tampaknya tidak bernilai dibandingkan dengan mimpi-mimpi imajinasi yang panas, kenyataan karenanya ditinggalkan. Setiap generasi baru dipelihara oleh pendahulunya. Karena itu yang terakhir harus ditingkatkan untuk meningkatkan penggantinya. Gerakannya melingkar. Kehidupan sosial berasal dari sumber ganda, persamaan hati nurani, dan pembagian kerja sosial. Seluruh lingkungan sosial kita bagi kita dipenuhi dengan kekuatan yang benar-benar ada hanya dalam pikiran kita sendiri. Pikiran yang mempertanyakan segalanya, kecuali cukup kuat untuk menanggung beban ketidaktahuannya. Berisiko mempertanyakan dirinya sendiri dan diliputi keraguan. Aturan pertama dan paling mendasar adalah menganggap fakta sosial sebagai sesuatu. Tidak ada sosiologi layak nama yang tidak memiliki karakter historis. Jika agama telah melahirkan semua yang penting dalam masyarakat, itu karena gagasan masyarakat adalah jiwa agama. Hanya dengan analisis historis, kita dapat menemukan apa yang membentuk manusia. Karena hanya dalam perjalanan sejarahlah ia dibentuk. Totalitas kepercayaan dan sentimen yang biasa dimiliki oleh anggota masyarakat pada umumnya membentuk sistem yang menentukan dengan kehidupannya sendiri. Ini bisa disebut kesadaran kolektif atau kreatif. Totalitas kepercayaan dan sentimen yang biasa dimiliki oleh anggota masyarakat pada umumnya membentuk sistem yang menentukan dengan kehidupannya sendiri. Ini bisa disebut kesadaran kolektif atau kreatif. Kami tidak mengutuknya karena itu adalah kejahatan, tetapi itu adalah kejahatan karena kami mengutuknya. Iman tidak dicabut oleh bukti dialektik. Ia harus sangat terguncang oleh sebab-sebab lain agar tidak tahan terhadap goncangan argumen. Sosialisme bukanlah ilmu, sosiologi dalam miniatur. Itu adalah tangisan rasa sakit. Kenyamanan yang terlalu besar membuat seseorang melawan dirinya sendiri. Kehidupan paling mudah ditinggalkan pada saat itu, dan di antara kelas-kelas yang paling tidak keras. Manusia telah diwajibkan untuk membuat sendiri gagasan tentang apa itu agama, jauh sebelum ilmu agama memulai perbandingan metodisnya. Fenomena keagamaan secara alami diatur dalam dua kategori mendasar, kepercayaan dan ritus. Yang pertama adalah pernyataan pendapat dan terdiri dari representasi. Yang kedua adalah cara-cara tindakan yang ditentukan. Representasi agama adalah representasi kolektif yang mengekspresikan realitas kolektif. Iman tidak dicabut oleh bukti dialektika. Itu pasti sudah sangat terguncang oleh penyebab lain untuk tidak dapat menahan goncangan argumen. Seluruh lingkungan sosial kita tampaknya dipenuhi dengan kekuatan yang benar-benar hanya ada dalam pikiran kita sendiri. Terlepas dari kekuatan regulasi eksternal apapun, kapasitas kita untuk merasakan itu sendiri adalah jurang yang tak terpuaskan dan tak berdasar. Manusia tidak bisa hidup jika dia sepenuhnya kebal terhadap kesedihan. Banyak kesedihan yang dapat ditanggung hanya dengan dipeluk, dan kesenangan yang diambil di dalamnya secara alami memiliki karakter yang agak melankolis. Suatu tindakan tidak dapat ditentukan oleh tujuan yang dicari oleh aktor, karena sistem perilaku yang identik dapat disesuaikan dengan terlalu banyak tujuan yang berbeda tanpa mengubah sifatnya. Pikiran yang mempertanyakan segalanya, kecuali cukup kuat untuk menanggung beban ketidaktahuannya, berisiko mempertanyakan dirinya sendiri dan diliputi keraguan. Solidaritas secara harfiah adalah sesuatu yang dimiliki masyarakat. Manusia sosial adalah mahakarya keberadaan. Aturan pertama dan paling mendasar adalah menganggap fakta sosial sebagai sesuatu. Seseorang tidak maju ketika berjalan menuju tanpa tujuan, atau yang merupakan hal yang sama ketika tujuannya tidak terhingga. Mengejar tujuan yang menurut definisi tidak dapat dicapai, berarti mengutuk diri sendiri ke dalam keadaan ketidakbahagiaan yang terus-menerus. Kehidupan sosial berasal dari sumber ganda, kesamaan hati nurani, dan pembagian kerja sosial. Pada pandangan pertama,
orang tidak melihat hubungan apa yang ada antara agama dan logika. Adalah sains dan bukan agama yang telah mengajarkan manusia bahwa segala sesuatunya rumit dan sulit untuk dipahami. Orang yang seluruh aktivitasnya dialihkan ke meditasi batin menjadi tidak peka terhadap semua lingkungannya. Menurut definisi, makhluk suci adalah makhluk yang terpisah. Yang menjadi ciri mereka adalah terputusnya kontinuitas antara mereka dengan makhluk-makhluk profan. Agama dengan kata lain adalah sistem simbol yang dengannya masyarakat menjadi sadar akan dirinya sendiri. Tidak ada sosiologi yang layak disebut yang tidak memiliki karakter historis. Orang bijak mengetahui bagaimana menikmati hasil yang dicapai tanpa harus terus-menerus menggantinya dengan orang lain, menemukan di dalamnya keterikatan pada kehidupan di saat-saat sulit. Terima kasih.